Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan saya, Meini Dria Astarina, peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan 3 angkatan 20. Saat ini saya bekerja sebagai analis pendidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya akan membahas tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasar tupoksi. Sebelum masuk ke pembahasan, ada quote bagus nih. Melakukan pekerjaan kecil dengan baik akan melatih kita untuk bisa menyelesaikan pekerjaan besar dengan lebih sempurna. Let's get started! Mari kita mulai analisisnya. Analisis dilakukan untuk memahami isu secara utuh dan kemudian menggunakan kemampuan berpikir konseptual untuk mencarikan alternatif jalan keluar pemecahan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu yang berkualitas banyak jenisnya, misalnya analisis APKL. Analisis APKL merupakan alat bantu untuk menganalisis ketepatan dan kualitas isu. APKL adalah singkatan dari aktual, problematik, kekhalayakan, dan layak. Aktual artinya isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. Kekhalayakan artinya isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik artinya isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Kelayakan artinya isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Nah, dalam tabel berikut ini, saya mencantumkan 4 isu. Yang pertama adalah kurangnya kejelasan informasi mengenai tahap-tahap standar operasional prosedur atau SOP bagi layanan-layanan yang diberikan. Tidak adanya ketersediaan informasi mengenai apa saja yang harus ditulis di dalam proposal permohonan bantuan sarana-prasarana bagi sekolah dasar. Keterbatasan perangkat atau alat kerja yang bisa digunakan oleh staf bidang. Ditiadakannya absen fingerprint karena alasan COVID-19 menyebabkan kurang disiplinnya beberapa ASN. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG. USG merupakan singkatan dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency berarti seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Seriousness adalah seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. Sedangkan growth adalah seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Pada tabel berikut ini tercantum 2 isu, yaitu kurangnya kejelasan informasi mengenai tahap-tahap standar operasional prosedur atau SOP bagi layanan-layanan yang diberikan. Kemudian yang kedua, tidak adanya ketersediaan informasi mengenai apa saja yang harus ditulis di dalam proposal permohonan bantuan sarana-prasarana bagi sekolah dasar. Setelah faktor USG diberikan skor, maka ditemukanlah prioritas. Isu nomor 1 menjadi prioritas karena mendapatkan skor paling tinggi. Setelah melalui proses penapisan, kita memasuki proses analisis. Yang pertama adalah analisis fishbone. Fishbone diagram berupaya memahami persoalan dengan memetakan isu berdasarkan cabang-cabang terkait. Isu yang didapatkan dari hasil tapisan USG tadi adalah kurangnya kejelasan informasi mengenai tahap-tahap standar operasional prosedur atau SOP bagi layanan-layanan yang diberikan. Melalui analisis fishbone, maka akan teridentifikasi berbagai sebab potensial mengapa isu tersebut bisa terjadi. Masalah akan dipecah menjadi sejumlah kategori yang berkaitan. Kategori yang saya ambil di sini adalah metode dan material, di mana untuk bagian metode penyebab masalahnya adalah prosedur layanan dijelaskan secara manual, kemudian belum ada sistem layanan yang terorganisir. Sedangkan dari material, penyebab masalahnya adalah SOP tertulis belum ada pembaruan dan juga SOP tertulis masih kurang lengkap. Selanjutnya adalah analisis SWOT yang bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan suatu strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan atau strengths dan peluang atau opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan atau weaknesses dan ancaman atau threats. Berikut ini adalah analisis SWOT untuk isu yang saya ambil dalam pembahasan ini. Pada faktor strength, ada 2 poin, yaitu yang pertama, prosedur layanan lebih jelas dan tertulis.
2. Sistem layanan terorganisir dengan baik. Untuk faktor weakness, pemohon layanan kemungkinan masih tetap bertanya mengenai alur proses pelayanan. Untuk opportunity, ada dua hal, yaitu menghemat lebih banyak waktu dan SOP tertulis memudahkan proses layanan. Untuk faktor threat, ada dua hal, yaitu kurangnya minat baca dan SOP sulit dimengerti secara mandiri. Berikut ini adalah tabel rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Isu yang diperoleh berdasarkan hasil tapisan tadi adalah kurangnya kejelasan informasi mengenai tahap-tahap standar operasional prosedur atau SOP bagi layanan-layanan yang diberikan. Penyebabnya adalah kurangnya SOP tertulis dan terorganisir, serta prosedur layanan masih dijelaskan manual. Alternatif penyelesaian yang saya ajukan pada tabel rekomendasi ini adalah membuat SOP tertulis dan menuangkannya dalam bentuk stand banner. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pemohon layanan dalam memahami tahap serta alur standar operasional prosedur untuk layanan yang mereka butuhkan. Adapun tahapan setiap alternatifnya adalah yang pertama membuat susunan kerja, 2 merencanakan alur proses, 3 wawancara staf yang berkompeten pada bidang layanan, 4 SOP ditulis dan disetujui kepala seksi dan kepala bidang. Dan yang terakhir adalah SOP dituangkan dalam bentuk stand banner. Hasil yang diharapkan dari alternatif penyelesaian ini adalah pemohon layanan dapat lebih mudah mengetahui dan memahami tahap serta alur standar operasional prosedur atau SOP untuk layanan yang mereka butuhkan. Adapun para pihak yang terlibat dalam alternatif penyelesaian ini adalah kepala bidang, kepala seksi, staf bidang, dan pemohon layanan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sampai jumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum.